Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi pada pertemuan kedua mata kuliah strategi pembelajaran di SD. Materi hari ini adalah konsep dan prinsip belajar. Ya, karena kita mempelajari strategi pembelajaran, jadi kita perlu tahu bagaimana sebenarnya konsep dan prinsip belajar. Oke, selanjutnya teman-teman pasti pernah berpikir atau mungkin mengetahui dengan pasti ya dari berbagai ahli ataupun pendapat dari teman-teman sendiri, sebenarnya apa sih itu belajar? Kira-kira kalau teman-teman berpikir gitu, yang dimaksud belajar apakah kita dengan mendengarkan, misal teman-teman mendengarkan materi dari saya, membaca materi dari saya gitu, ataupun teman-teman mencari referensi sendiri, itu disebut belajar? Atau orang yang memang dia melamun, termenung, itu juga bisa disebut belajar? Atau yang seperti apa? Oke, di sini ada banyak ahli yang mengatakan tentang konsep belajar. Kita coba lihat ya, saya menyadur dari beberapa ahli. Yang pertama Gardner Cage, itu sudah cukup terkenal ya. Belajar, Cage bilang belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalamannya. Karena dia berpengalaman, dia mempunyai pengalaman, makanya dia bisa merubah perilakunya. Oke, itu dari pendapatnya dari Gardner. Yang kedua dari Driscoll, dia bilang kalau belajar merupakan perubahan yang terus-menerus dalam kinerja atau potensi kinerja manusia. Perubahan terus-menerus dalam suatu potensi kinerja ataupun suatu kinerja, itu namanya belajar. Berarti ada perubahan, ada yang terjadi, ada yang berubah, begitu. Kalau James tahun 2000, dia bilang belajar adalah upaya yang dilakukan dengan mengalaminya sendiri, menjelajahi, menelusuri, dan memperolehnya juga sendiri. Karena belajar memang tidak bisa diwakilkan kan? Nah, jadi memang apa yang dia lakukan, upaya dia untuk memperoleh sesuatu, itu yang disebut belajar. Nah, selanjutnya belajar dari Gary dan Kingsley adalah proses perubahan tingkah laku yang orisinil melalui pengalaman dan latihan-latihan. Jadi ada perubahan perilaku, hampir sama nih sama Gardner tadi, ya kan? Nah, selanjutnya dari Robert Davis, belajar adalah perubahan perilaku permanen sebagai suatu fungsi praktis atau pengalaman. Ada perubahan perilaku juga nih di sini. Nah, kalau begitu sebenarnya kata kunci dari konsep belajar kira-kira apa saja nih? Oke, nanti kita akan bahas ya. Selanjutnya masuk ke konsep pembelajaran. Ya, kalau belajar itu tadi suatu proses dari diri kita, itu kan, perubahan tingkah laku karena berdasarkan adanya pengalaman yang terjadi terus-menerus. Atau apa sebenarnya pembelajaran? Ya, kalau dari Corey itu bilang kalau pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu. Suatu proses dilakukan orang dengan sengaja agar dia bisa ikut campur atau turut serta dalam tingkah laku tertentu. Yang lainnya lagi dari Sisdiknas di bagian bawah ini. Oke, sistem pendidikan nasionalnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Itu juga tidak salah. Muhammad Surya bilang pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman dalam interaksi dengan lingkungannya. Terakhir dari Umar Hamalik, ini bukunya cukup banyak ya tentang belajar, pembelajaran. Nanti silakan teman-teman
Bisa coba cari. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur manusiawi, material, fasilitas, prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ya, jadi secara tidak langsung memang konsep pembelajaran ini dibuat sebuah proses, gitu kan? Adanya interaksi. Kalau tadi belajar adalah diri kita sendiri, nah kalau konsep pembelajaran ini ada interaksi. Adanya interaksi antara diri kita dan orang lain serta sumber-sumber tempat kita belajar. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Begitu. Ya. Jadi dari konsep belajar tadi kita bisa mengambil kesimpulan. Di sini saya rumuskan ada 3 poin penting yang harus kita pahami ketika kita belajar. Jadi bingung ya. Ketika kita mengambil inti dari apa sih itu konsep belajar. Yang pertama, adanya proses. Belajar itu butuh proses kan? Yang kedua, adanya perubahan perilaku. Betul? Dan yang ketiga, adanya pengalaman. Bagaimana perilaku itu bisa berubah kalau tidak ada pengalaman? Nah, itu adalah konsep belajar. 3 inti dari konsep belajar. Kita akan bahas satu persatu di sini. Yang pertama, proses. Saya coba bandingkan, ada 3 aktivitas di sini. Yang pertama, Intan, siswa kelas 5 dengan penuh perhatian menyimak penjelasan guru dan mencatatnya pada buku bacaan. Pada buku catatan. Yang kedua, Indri, siswa kelas 6 dengan 2 orang temannya sedang serius mendiskusikan suatu persoalan pelajaran yang diajarkan guru kepada mereka. Dan yang ketiga, Ahmad, siswa kelas 6 bersama teman-temannya sedang tekun melakukan suatu percobaan dalam pembelajaran sains. Nah, dari ketiga aktivitas tersebut, kira-kira mana yang kadar belajarnya rendah dan tinggi? Ya, betul sekali. Aktivitas 2 dan aktivitas 3. Kenapa? Karena di dalam sebuah proses pembelajaran, kita memerlukan suatu aktivitas. Nah, oleh karena itu, di dalam suatu proses pembelajaran, teman-teman harus bisa nanti kelaknya menjadi guru membuat skenario pembelajaran agar siswa yang menjalani proses pembelajaran ini merasakan proses pembelajaran. Nah, adanya proses belajar bukan hanya mendengar dan mencatat saja, gitu, tetapi ada sesuatu yang dilakukan oleh siswa. Nah, ini adalah salah satu contoh skenario pembelajaran yang dibuat oleh guru. Kelas 1 SD dalam membelajarkan siswa dengan materi tolong-menolong melakukan dengan cara sebagai berikut. Habis guru menjelaskan, siswa diharapkan diskusi. Habis itu apa? Dibuat kelompok-kelompok untuk memerankan kegiatan tolong-menolong. Jadi ada proses yang dilakukan. Nah, begitu. Yang kedua, perubahan perilaku. Nah, seseorang yang belajar akan berubah atau bertambah perilakunya, baik pengetahuan, sikap maupun keterampilannya. Nah, perubahan perilaku sebagai hasil belajar ialah perubahan yang dihasilkan dari pengalaman atau interaksi dengan lingkungannya, tempat proses mental dan emosional yang terjadi. Menurut ahli psikologi, tidak semua perubahan perilaku dapat digolongkan ke dalam hasil belajar. Bisa juga perubahan perilaku karena kematangan. Bayi bisa merangkak, bayi bisa duduk. Akhirnya apa? Karena belajar? Ya memang karena distimulus di sana, tetapi karena proses kematangan juga. Nah, itu contoh-contohnya. Perubahan perilaku dalam hasil belajar itu ada 3 ranah, dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, coba perhatikan contoh berikut. Ada kompetensi siswa memiliki kebiasaan menggosok gigi dengan cara yang baik. Nah, indikatornya siswa dapat menjelaskan, siswa dapat memperagakan, sampai dengan yang terakhir siswa menyadari pentingnya menggosok gigi. Nah, dari 5 indikator ini terbagi menjadi 3. Ada yang kognitif, kira-kira mana nih yang kognitif? Ada yang afektif, dan ada yang psikomotor. Harus terbagi seperti itu indikatornya. Nah, mana kira-kira yang kognitif? Betul, A, C, dan D. Yang B apa? Masuk di psikomotor. Yang E masuk di afektif. Yang ketiga, pengalaman. Belajar adalah proses mengalami.
terdapat antara individu dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial. Fisik contohnya ya buku, alat peraga gitu kan, dan alam sekitarnya. Sosial ya guru, manusia ya siswa, pustakawan, kepala sekolah, dan seterusnya. Nah, belajar itu melalui pengalaman bisa langsung, bisa tidak langsung. Kalau langsung berarti yang dengan adanya percobaan, siswa melakukan percobaan. Kalau yang tidak langsung, dengan membaca buku misalnya, gitu. Nah, belajar dengan melalui pengalaman langsung hasilnya akan lebih baik. Pasti teman-teman bisa membandingkan antara yang pengalaman langsung dengan melakukan percobaan dengan yang hanya membaca saja. Pasti hasilnya akan berbeda. Begitu. Nah, di sini nanti teman-teman coba lihat contoh kegiatan belajar berikut ini. Ada 3 kegiatan, ada 1, 2, dan 3. Menurut kalian kegiatan nomor berapa yang memberikan pengalaman belajar paling tinggi? Ya, ini nanti teman-teman baca, coba kira-kira nomor berapa ini. Gitu. Oke, dilihat dari tulisannya juga kayaknya sudah kelihatan ya. Jadi nanti silahkan coba dibaca dulu. Nanti kita diskusikan. Selanjutnya implikasi konsep belajar terhadap pembelajaran. Nah, implikasinya apa sih? Yang pertama, pada prinsipnya strategi pembelajaran digunakan guru untuk mengaktifkan siswa belajar, baik mental maupun emosional. Selanjutnya, perubahan perilaku siswa sebagai hasil belajar harus dirumuskan secara jelas dalam rumusan kompetensi yang mengandung tujuan pembelajaran dan indikator. Yang terakhir, guru harus menyiapkan lingkungan belajar yang memicu dan menantang kepada bagi siswa agar bisa mendapatkan pengalaman belajarnya. Oke, yang selanjutnya yang kedua, prinsip belajar. Ada 5 prinsip belajar di sini. Yang pertama motivasi, perhatian, aktivitas, feedback atau timbal balik. Yang terakhir adalah perbedaan individu. Oke, yang pertama motivasi. Ada mungkin sudah pernah dengar ada 2 motivasi, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Intrinsik berarti dari dalam. Betul, sedangkan ekstrinsik yang dari luar. Oke. Nah, di sini ada contoh. Ada 4 contoh. Kira-kira contoh 1 dan 2 itu masuknya ekstrinsik apa intrinsik? Oke. Yang nomor 3 dan 4 masuknya yang mana? Nah, bersungguh-sungguh. Yang pertama bersungguh-sungguh belajar karena menyadari bahwa kemampuan bidang matematika sangat bermanfaat nih. Berarti kan intrinsik dari dalam ya. Coba bandingkan dengan Ananda. Siswa kelas 2 bersungguh-sungguh belajar karena ayahnya menjanjikan sepeda mini. Nah, inilah yang disebut motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, yang selanjutnya perhatian. Nah, ini penting. Selain motivasi juga butuh adanya perhatian. Nah, caranya ada 2 cara. Bisa dengan orang itu merasa bahwa objek tersebut mempunyai kaitan dengan dirinya. Jadi dikaitkan bahwa belajar itu memang suatu kebutuhan. Belajar itu suatu cara untuk meraih cita-cita, untuk mendapatkan pengalaman, itu misalnya. Atau yang kedua, objek itu sendiri dipandang memiliki sesuatu yang lain daripada yang lain, atau yang lain dari yang sudah biasa. Dengan kita belajar, kita akan mempunyai pengetahuan yang lebih. Otomatis kita akan jadi yang berbeda dari yang lain. Nah, ini contohnya, nanti silahkan dibaca sendiri. Ada 3. Nah, ada Indras, dia mempunyai perhatian karena pengalamannya. Yang kedua, karena alat peraga. Dan yang ketiga, karena metodenya. Jadi pusat dia mempunyai perhatian itu berbeda-beda. Begitu. Yang ketiga, aktivitas. Ya, belajar itu sendiri memang adalah aktivitas kan? Bila pikiran dan perasaan siswa tidak terlibat aktif dalam suatu pembelajaran, pada hakikatnya siswa tersebut tidak belajar. Gitu. Jadi metode yang bervariasi itu sangat penting untuk merangsang siswa lebih aktif belajar. Feedback penting banget ini. Bagaimana siswa itu tahu apa yang sudah dilakukannya, apakah benar atau tidak. Makanya guru perlu ada timbal balik atau feedback. Yang terakhir adalah perbedaan individu. Kita sangat menyadari bahwa masing-masing siswa itu mempunyai individu yang berbeda-beda. Jadi guru tidak bisa menyamakan suatu metode pembelajaran yang sama untuk masing-masing siswanya. Jadi harus bisa disesuaikan dengan siswanya seperti apa. Oke, ini ada pemantapan pemahaman teman-teman, nanti silahkan dibaca. Nah,
Saya cukupkan sampai di sini.